Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum aku mulai videonya ya, aku ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang menunaikan ya. Semoga puasa kita semuanya dilancarkan ya. Semoga bisa lancar sampai full ya. Amin ya. Nah, di video aku kali ini aku punya tips ya buat teman-teman para TKW di seluruh dunia ya. Jadi tips aku di sini atau ya bukan tips lagi ya. Ini adalah kayak cara apa ya, menghindari hal-hal yang nggak kita inginkan ya. Karena terutama di Hongkong ya, banyak sekali mbak-mbak yang kena tipu sama cowok online ya. Ini banyak banget ini ya. Karena aku sering mendengar dan melihat juga, terutama kayak di videonya Miss Yuni ya, Yuni TKW Hongkong itu, Miss Yuni itu ngeri banget videonya guys. Di situ tuh banyak sekali mbak-mbak TKW yang kena tipu sama cowok online ya. Yang di situ cowok online-nya tuh mengaku sebagai pegawai negeri lah, polisi lah, kayak gitu ya. Padahal mereka itu modus guys ya. Mereka tuh modus. Kenapa aku bilang modus ya? Di sini ini dari pengalaman aku juga ini ya. Ini aku tahu sendiri ya, melihat sendiri, tahu sendiri gitu ya. Kenapa aku bilang tahu sendiri dan melihat sendiri? Karena di situ temen aku, dia tuh pinjem uang ke saya, alasannya itu ibunya sakit ya. Kalau aku ada uang, kalau temen aku tuh bilangnya udah keluarga sakit gitu ya, entah itu anak, entah itu orang tua gitu ya, aku tuh orangnya nggak tegaan, apalagi dia bilang ibunya sakit kayak gitu. Ya udah aku pinjemin, yang penting dia tuh tepat waktu. Dia bilang kalau gajian dikasihkan kayak gitu. Ya udah aku, ya apa sih salahnya kita saling menolong ya, sesama orang Indonesia juga sesama muslimnya ya, nggak ada salahnya ya menolong ya. Dan pada akhirnya itu dia itu kena tipu guys, karena dia bilang ke aku dia punya cowok ya, yang katanya cowok itu jadi anggota polisi ya di situ ya. Jadi dia tuh kayak yakin gitu loh. Jadi si cowoknya ini meyakinkan ceweknya agar bisa yakin, seyakin-yakinnya gitu loh. Kalau dia ngomong itu selalu percaya kayak gitu loh ya. Terus akhirnya ya udah aku pinjaman ya itu ya. Nggak banyak sih, pinjamnya cuma 3.000 ya, 3.000 dolar Hongkong loh ya. Nah menurut aku sih ya satu bisa menolong, yang kedua bisa tepat waktu kayak gitulah ya. Walaupun meleset, waktu itu meleset sehari 2 hari ya, harus melibatkan majikan juga itu waktu itu. Tapi yang aku sesalkan itu pada akhirnya yang katanya cowok polisi itu ternyata dia tuh modus besar guys. Yang katanya bilang dia polisi itu ya. Sebenarnya aku di sini tuh mikirnya kayak gini, masa sih polisi mau sama TKW gitu. Itu pikiran aku yang pertama ya. Tapi ya kita juga nggak tahu sih, namanya cinta itu memang ya nggak pandang siapa pasangan kita ya. Ada sih sebagian kayak gitu ya, tapi aku kurang percaya lah ya. Karena gimana ya, apalagi polisi itu, foto polisi yang dikasih lihat ke aku tuh ganteng banget, cakep. Sedangkan temen aku tuh ya kalau dibilang biasa ya di bawah biasa lah ya gitu. Kalau biasa ya gimana ya, pokoknya di bawahnya standar kayak gitu loh. Aku sih nggak menjelekan, cuman ini fakta. Bener atau enggaknya sih itu, serius enggaknya sih itu polisi, kan aku jadi nggak yakin gitu loh. Menurut teman-teman gimana itu? Jadi ini aduh kasihan.
Nah gimana aku nggak kasihan guys? Tahu nggak, di situ tuh ya dia tuh cerita sama aku tuh kayak yakin. Terus aku tuh bilang gini, kamu yakin dia mau menikahin kamu? Aku tanya kayak gitu, dia jawabnya iya aku yakin, karena dia itu sudah bener-bener cinta banget sama aku. Terus dia mau ke rumah orang tua aku kayak gitu kan. Ya aku sih yang nggak ngalamin, maksud aku yang nggak pacaran sama orang itu ya, aku tuh nggak yakin kalau dia tuh bener-bener cinta ya. Aku tuh biasanya kalau punya firasat itu kadang itu nyantol gitu ya. Terus aku tanya, terus aku nasihatin ya, kamu jangan terlalu percaya sama yang begituan lah, apalagi itu cuman lewat HP kayak gitu kan. Terus aku tanya lagi, selama kamu pernah telepon? Pernah. Kamu pernah video call? Aku tanya gitu. Dia bilang pernah gitu kan. Terus kamu pernah lihat wajah dia selama dia video call? Dia bilangnya apa? Nggak pernah, cuman dia nggak nampakin wajah. Terus dia itu video callnya itu ya kayak gitu ya, curug-curug kayak gitu ya. Jadi nggak diliatin wajahnya ya. Jadi teman aku tuh ceritanya ke aku tuh ya apa adanya kayak gitu loh, nggak ditutup-tutupin. Terus aku bilang aduh gimana ya, aku tuh sayang banget gitu loh. Maksudnya kalau orang Indonesia, kalau ya aku sih nggak menjelekkan sesama teman Indonesia ya, cuman aku tuh mau mengingatkan, nasihatin jangan sampai terjadi kena modus kayak gitu ya. Tapi dia tuh sudah yakin banget. Nah ini ceritanya seperti ini. Setelah aku pinjamkan uang, terus uangnya udah dikembaliin kan. Terus setelah itu dia gimana ya, agak berbohong-bohong gitu loh. Jadi dia tuh berbau bohong-bohong itu loh kalau saya itu ya. Terus dia tanya lagi uang ke saya, katanya bilang gini, mau buat apa gitu kan. Terus dia jujur ke aku kalau ini cowoknya, ini cowok aku kan mau ke rumah orang tua aku, bilangnya kayak gitu. Iya, terus dia tuh mau ke rumah orang tua aku tuh dia nggak punya ongkos, nggak punya uang gitu ya. Terus mau kamu apa, aku tanya kayak gitu kan. Ya aku mau pinjem uangnya lagi katanya, nggak banyak kok, cuman 2.000 aja gitu kan. Terus gimana ya, aku nggak bisa nolong kayaknya, soalnya aku belum gajian kayak gitu kan. Nah terus ya udah aku nunggu kamu gajian aja deh, aku pinjam ke temen aku, nanti pinjam ke kamu buat ngasih ke temen aku kayak gitu kan. Nanti pasti aku kasih gajiannya, kan tinggal 2 minggu lagi kan waktu itu ya. Ya aku jadi orang sih nggak mau ribet ya, yang penting aku satu sudah mengingatkan karena aku merasa kasihan sesama TKW, sesama orang Indonesia juga ya. Jadi aku kasihan kalau sampai kena tipu gitu ya. Terus dia tuh bilangnya yakin deh aku nggak bakalan kena tipu dan aku tuh pasti ngembaliin uangmu gitu. Terus aku ya udah sih, apa salahnya menolong asal dia tuh nggak terjerumus gitu loh ya. Nah di saat dia mau ngembaliin uang aku, pas dia ngembaliin dia tuh nangis sama aku, nangis katanya gini, bilangnya kalau cowoknya itu nggak jadi ke rumah orang tuanya karena dia kecelakaan, bilangnya gitu. Hah, kecelakaan gitu? Iya, dia kecelakaan di jalan, jadi nggak jadi ke rumah orang tua aku. Terus akhirnya dia sekarang itu ada di rumah sakit kayak gitu kan, dia dirawat di rumah sakit. Dia dikirimin fotonya ke aku kok, dia diimpos gitu, tapi foto itu yang dikirim itu nggak ada wajahnya guys. Jadi wajahnya tuh nggak ada, nggak diperlihatkan, cuman dikasih foto impus di tangan aja dikirimkan kayak gitu. Otomatis si cewek ini udah yakin kan, udah percaya kan, oh berarti bener-bener di rumah sakit dirawat kayak gitu loh ya. Dia bingung, nangis ke aku guys. Jadi aku gimana ya, nggak tega liatnya dia nangis gitu loh. Terus aku tanya lagi, apa kamu yakin sama dia? Kamu yakin dia bener-bener mau nikahin kamu? Jangan-jangan dia berbohong, dia cuman modusin kamu. Lagi-lagi dia tuh nggak percaya omonganku guys.
Jadi dia tuh lebih percaya sama omongan si cowok itu, guys. Ya gimana ya, aku dibilang kecewa juga kecewanya tuh gini, aku nggak bisa aku nggak bisa membuat temen aku itu sadar kalau itu tuh iya atau enggak gitu loh. Aku mau menyadarkan temen aku, tapi temen aku itu yang nggak sadar gitu loh. Ya aku gimana ya, kasihan juga karena dia juga belum nikah ya. Dia itu memang masih gadis ya. Kalau perawan enggaknya aku nggak tahu. Jadi intinya tuh bilangnya dia tuh masih gadis karena umurnya masih 20 23 atau 24 ya, pokoknya di bawah aku lah ya. Nah itu jadi aku tuh ya kecewa gimana gitu loh, nasihatku tuh nggak digubris sama dia gitu loh. Dia nangis terus karena otomatis kalau udah cinta mungkin dia nggak tega ya ngeliat cowoknya sakit berbaring di rumah sakit kayak gitu ya. Awalnya dia tuh mau ngembaliin uang aku, terus dia bilang mau dipinjam lagi gitu. Terus aku tanya lagi, terus kapan mau ngembaliin uang aku? Dia bilang katanya 2 minggu lagi gitu kan. Ya udah deh, 2 minggu ya, yakin ya dikembaliin ya, jangan bohong sama aku lah ya, aku bilang gitu. Kalau kamu bohong, aku akan bilang sama majikan kamu, karena aku udah kenal banget ya sama majikan dia tuh, aku udah kenal gitu loh, udah ya nggak akrab sih, cuman kenal dan sering ketemu dan ngobrol kayak gitu loh ya. Apalagi aku tuh udah tahu tempatnya, kan satu flat di sini ya, satu flat apartemen sama aku kayak gitu loh ya. Terus singkat cerita ya, udah 2 minggu ya, 2 minggu udah berlalu ya. Terus dia nggak sengaja ketemu aku di jalan. Terus aku tanya, ini udah 2 minggu loh, gimana? Aku kan bilang gitu. Terus dia bilang gini, aku belum bisa ngembaliin uang saya kayak gitu kan ya, maaf ya. Apa alasannya kok belum bisa ngembaliin uang aku? Aku kan tanya kayak gitu biar jelas gitu ya. Iya karena pacar aku itu masih sakit gitu, walaupun udah pulang dari rumah sakit. Terus pacar kamu gimana? Aku tanya gitu. Ya dia udah pulang di rumah. Terus kemarin itu dia nekat mau ke rumah orang tua aku kayak gitu ya, mau melamar aku di tempat orang tua aku lah. Jadi biar orang tua aku tuh percaya atau nggak punya pikiran yang enggak gitu loh sama aku kayak gitu. Terus pacar aku mau ke rumah orang tua aku, dan lagi-lagi dia mau berangkat itu orang tua dia tuh jatuh dari tangga, dari tingkat berapa ya, tingkat 2 kalau nggak 3 itu. Jadi orang tua pacarnya dia bilang gini, temen aku bilang gini, niruin cowoknya ya, dia bilang gini, sayang aku nggak jadi ke rumah orang tuamu karena mama jatuh dari tangga lantai 2 gitu, dan harus dirawat di rumah sakit gitu kan. Sedangkan ini aku nggak pegang uang lah, mama aku jatuh dari tangga ini harus dirawat di rumah sakit, aku nggak punya uang dan butuh biaya gitu, mau nggak kamu ngirimin aku uang sayang gitu. Cowoknya tuh bilang kayak gitu. Jadi aku tuh geli gimana gitu loh mendengar ceritanya kayak gitu ya. Aku jadi kasihan banget sama ini teman aku gitu ya. Aku terus nasihatin, kamu tuh masih muda ya, jangan sampai kamu itu kena tipu, kena modus orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi pikirkan dulu, sedangkan uang yang kamu kasih ke dia itu pinjam atau dia minta, aku nggak tahu. Intinya kamu udah ngirimin uang buat dia, itu pun belum dikembalikan, terus kamu mau ngirimin lagi. Kamu yakin mau dinikahin sama dia? Aku bilang gitu. Dia tetap yakin, guys. Gimana aku gagal lagi meyakinkan, dan akhirnya uang itu ya dikirim aja ke cowoknya gitu loh. Jadi aku tuh kasihan banget, mau gimana ya, aku nggak bisa bantu dan nggak bisa nolong dan nggak bisa menyadarkan dia. Dengan cara apa aku harus menyadarkan, sedangkan dia dengan nasihat aku aja nggak mempan, guys. Jadi aku sedikit bingung harus gimana ya.
Dan setelah dia itu mengirimkan uang lagi, karena dia juga nggak tega kalau calon mama mertuanya itu sakit di rumah sakit, akhirnya uang itu dikirim lagi guys. Tapi dia juga ngasih ke aku sih, ngembaliin uang ke aku, tapi dia juga kirim sebagian ke cowoknya itu, karena dia kan di rumah di Indonesia kan menurut dia masih masih gadis dan belum punya anak ya, jadi dia nggak memikir yang berat ya, nggak punya tanggungan gitu lah ya, cuma orang tua gitu. Akhirnya dikirimlah uang itu, dan selang beberapa minggu ya, satu bulan adalah dia cerita ke aku, ngomong ke aku. Dia ceritanya seperti ini, ternyata benar kata kamu say. Kenapa? Aku bilang gitu. Cowok aku tuh modus menipu aku. Dia bilang katanya mau ke tempat orang tua aku, katanya yang mamanya jatuh dari tangga, ternyata itu enggak sama sekali. Setelah uang aku kirim berapa kali itu, dia itu cuma modusin aku, dan aku diblokirnya dari WA lah, dari Facebook lah, dari pokoknya sosmed apapun dia diblokir, nggak bisa menghubungin. Intinya dia udah putus kontak ya. Nah, dari sini dia diblokir, dia baru sadar bahwa dia kena tipu gitu loh. Terus dia bilang ke aku, kalau benar-benar dia tuh ketipu, terus aku nasihatin lagi ya. Jadi intinya, kamu hati-hati kalau kenal yang namanya cowok lewat sosmed yang nggak jelas ya. Jadi intinya jangan sampai gampang percaya ya, gitu ya. Jadi mesti hati-hati, walaupun sebagian teman-teman kita ada yang bisa nikah langgeng sampai lama, sampai menjadi kakek nenek, punya anak, dan pasangan itu bisa didapatkan lewat online sosmed. Ada memang, aku di sini bilangnya nggak semuanya ya. Jadi ada memang yang punya jodoh lewat sosmed yang langgang, itu juga ada. Jadi pesan aku buat teman-teman aku, apalagi teman-teman aku yang baru menginjak di luar negeri ini, terutama harus hati-hati ya. Hati-hati banget yang namanya modus cowok di sosmed, bilangnya itu jadi polisi, tapi tidak tahunya itu adalah orang yang ada di napi ya, narapidanya ya, yang orang di penjara kayak gitu ya. Jadi hati-hati ya, bilangnya ini aku lagi tugas, ini aku polisi, ini nggak taunya dia tuh ada di penjara. Itu banyak, kalian bisa lihat di YouTube video-videonya Miss Yuni ya, Yuni TKW Hongkong, itu semuanya korban guys. Jadi para TKW, terutama TKW Hongkong itu banyak yang korban. Dan di situ yang membuat aku bingung, yang membuat aku itu jadi nggak habis pikir, para korbannya itu biasanya ibu-ibu yang udah berumur gitu ya. Ada yang umurnya 53, ada yang 56, ada yang 50, ada yang 52. Jadi kebanyakan yang kena tipu itu umurnya yang segitu-gitu ya. Itu yang paling rawan kena tipu. Terus dengan diiming-imingi yang mau dinikahin, aku serius, aku bener-bener cinta kamu, itu namanya modus. Hati-hati kalau ada cowok di sosmed bilang aku cinta kamu dan aku akan menikahimu. Hati-hati itu ya. Itu hanya pesan aku ya. Jadi buat teman-teman aku ini cukup ya. Semoga bermanfaatnya. Dan jangan lupa di subscribe channel aku, dipencet tombol loncengnya ya. Makasih udah menyimak video aku. Kita ketemu di next video aku ya. Thanks.